atur nafas seseorang. Nah, ntar bakal datang ke ente. Jadi malaikat yang ngatur nafas manusia bakal datang ke malaikat maut, dan dia bakal ngomong tamma nafasu fulan bin fulan. Ini orang napasnya udah selesai. Bentar lagi ya selesai. Berarti maksudnya ngasih info tugasnya selanjutnya diserahkan kepada malaikat maut, gitu kira-kira. Kalau orang kerja ibaratnya ada tukeran shift gitu ya. Ada shift malam, ada shift siang. Ini tugasnya udah selesai, napasnya udah kelar. Nah, sekarang tinggal tugasnya malaikat maut. Terus walladzi ala arzaqihi, dan tugas malaikat yang ngatur rezekinya juga bakal datang ke malaikat maut. Tamma rizqu fulan. Ini rezekinya orang udah habis. Bagiannya udah habis, udah final, udah tutup buku, udah tutup buku. Nah, ini sesuai dengan hadis Ibnu Majah, dan hadis ini sahih. Kata Nabi, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Seseorang gak mungkin mati. Nih, camkan ini dalam hati. Gak mungkin mati seseorang kalau rizkinya belum habis. Walaupun rizki itu datangnya terlambat. Berarti Pak, selama nafas kita masih berhembus, otomatis rizki kita masih ada. Cuman perkara dikit apa banyak aja, pokoknya ada. Kan begitu. Paham ya? Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Nah, ntar kalau udah habis, datang malaikat yang ngatur rezeki kita, datang ke malaikat maut. No, rezeki fulan udah habis. Nah, udah sampai sini. Ini belum waktunya belum, baru tanda-tanda awalnya doang. Wa in tamma, kalau udah sempurna seperti itu, nanti jadi gini Pak, malaikat maut itu punya buku, yang di buku itu udah ada nama kita semua. Ini misalkan orang kampung baru Klender, RT itu berapa? RT 4 RW 1. Ini fulan. Ini yang dapat BLT, ini yang kagak, ini yang Jadi maksudnya gambarannya begitu kira-kira. Malaikat Israel juga punya data, udah ada namanya masing-masing. Nah, entar tiba-tiba kalau orang ini udah mau mati, nama yang bakal mati itu ibarat dikasih lingkaran sama Allah, dibuletin, ditandai. Tapi ntar dari tandanya itu udah kelihatan orang ini min ahli jannah atau dari penghuni neraka. Nah, kalau yang min ahli jannah, insya Allah kita semua termasuk. Tabayyana ala ismihi alladhi huwa maktubun fi sahifatihi allati 'inda malakil mauti khattun min nurin abyad. Nama orang yang bakal dibuletin sama Allah kalau tanda sebagai tanda jatah umur dia sudah habis. Kalau orang itu calon penghuni surga, dibuletinnya pakai pulpen yang mengandung cahaya surga. Jadi malaikat maut melihat, wah terang banget nih namanya. Wah, calon penghuni. Nah, mudah-mudahan almarhum termasuk ya. Kita juga mudah-mudahan termasuk. Beli di mana pulpennya Ustaz? Model begitu. Itu masalahnya. Kagak dijual ya. Kalau dijual juga kita kagak mampu. Kalau yang bakal mati itu ternyata minal ashqiya, orang yang bakal ditakdirkan masuk neraka, tabayyana fihi khattun aswad. Nah, namanya dilingkerin pakai pulpen yang hitam jelek gitu. Pokoknya ada tanda khusus. Ya kan, kalau hitam itu kan selalu sebagai simbol keburukan, bukan kulit ya, bukan warna kulitnya, jangan baper. Pakai spidol kan. Ya. Nah, entar ada tuh begitu. Nah, ini sampai tahap ini belum tahu nih Pak, malaikat Israel. Nah, tiba-tiba arasy bergetar, tasqutu waraqatun. Ya, tiba-tiba jatuh daun yang ada di bawah arasy. Di daun itulah tertulis nama yang bakal dia cabut nyawanya. Jadi ibarat nih Pak, berarti kita bisa simpulkan, kita ibarat daun yang lagi nangkring di ranting pohon arus. Tinggal Allah goyangin, kalau nama daun yang ada nama kitanya jatuh, selesai. Malaikat Israel berarti tinggalnya nyambut nyawa. Itulah tanda yang Allah kasih. Jadi kesimpulannya, malaikat Israel juga kagak tahu kapan-kapan kita bakal Nah, tanda terakhir dari Allah
bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya adalah gugurnya daun yang di dalam daun itu ada nama kita. Itu daun dari pohon yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti kemarin daun almarhum sudah jatuh 3 hari yang lalu. Di saat itulah malaikat Israel menyelesaikan tugasnya mengambil nyawa almarhum Bapak Haji Siswan Andi, ya, Andi Siswanto bin Suwandi, dalam keadaan mudah-mudahan husnul. Pertanyaannya kita, Pak, dan sekarang kita nih kapan daun kita gugur? Angin lagi kencang-kencangnya nih belakangan. Nah ya, maksudnya cuaca lagi nggak menentu. Kadang tadi siang hujan gede banget, tapi tiba-tiba matahari. Nah, maka tadi satu, yang namanya rezeki nggak mungkin habis selama napas kita masih ada. Nah sekarang gimana posisi kita? Di mana posisi kita dalam mencari surga dan rahmatnya Allah? Allah pernah suatu ketika manggil malaikat Jibril, ya Jibril, unzur ilal jannah, lihat ke dalam surga, wa ma'a'datu li ahliha fiha, dan lihat bagaimana nikmat yang sudah aku siapkan buat orang kampung baru Klender di surga. Amin. Lah, amin itu saya doain itu. Amin harus pakai diajarin. Lihat. Wah, kata malaikat Jibril pas ngeliat, begini urusannya surga, enak begini, fasilitas mewah, bintang, udah bukan bintang 5 lagi Pak, bintang 7 udah. Nah, buyar. Artinya udah nggak bisa dibayangin, kata malaikat Jibril, kalau surga model begini, lah orang kampung baru Klender semuanya pada masuk pasti. Amin. Tapi kata Allah, tahan dulu kesimpulan ente Jibril, balik lagi, fahuffat bisyahawat. Ya, fahuffat bil makari. Surga udah begitu indah dalamnya, sama Allah dikasih pagar, Pak. Pagarnya apaan? Semua yang kagak enak menurut nafsu. Lihat lagi malaikat Jibril, balik lagi, ngelapor lagi, ya Rabb bi'izzatika wa jalanika. Ya Allah, demi keagunganmu, kalau surga pagarnya begitu jelek, gak akan ada yang mau mendekat, jangan masuk, deketin aja pada ogah. Apa pagarnya surga? Sholat, puasa, ngaji, bayar zakat. Itu secara nafsu. Banyakan orang pada mendekat apa pada menjauh? Secara nafsu enakan sholat apa enakan tidur? Kalau yang jawab sholat, masya Allah tuh. Saya sampai gini masih ngomong enakan tidur. Lah emang enakan tidur ya? Kalau nurutin nafsu, lah enakan tidur Pak. Kalau malam hujan, kekepan selimut, terus lagi sekarang subuh malah tambah pagi lagi. Iya nggak? Subuh sekarang jam berapa? Jam 4:30. Nah, yang biasa bangun 5:30 udah suruk itu. Allah, temennya kaget begitu datang bertamu. Allah, temen gue sholat suruk, sholat duha pakai